Indonesia akan meluncurkan pertukaran kripto nasional pada tahun 2023. Yes, welcome back. Selamat datang kembali lagi semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia akan memberi Anda updatean pembaharuan apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Bagi teman-teman yang belum terlibat bersama kami, pastikan diri Anda untuk terlibat dengan tim Crypto Daily Indonesia dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Ada beberapa hal menarik pada kesempatan kali ini. Ada beberapa berita menarik di ruang cryptocurrency, ya. Di antaranya seperti apa yang Anda tonton di video awal. Indonesia berencana meluncurkan pertukaran exchange kripto nasional, teman-teman, milik pemerintah. Itu baru rencana, ya, sesuai dengan kutipan daripada salah satu pejabat dari Bapepti, teman-teman, yang kemudian diinformasikan kepada kita dari Bloomberg, kemudian dari The Block dan lain sebagainya dari Cointelegraph. Maka dari itu pada kesempatan kali ini sebentar saya akan menginformasikan juga hal tersebut untuk Anda semua. Maka sebelum kita membahas berita tersebut dan berita-berita menarik lainnya, maka kita akan melihat dulu perkembangan terbaru dari global market cap saat ini. Global market cap mengalami kenaikan, teman-temannya, performanya lumayan membaik, ya, di awal di tahun 2023 ini, ya. Di sini kita melihat global market cap 1,44 mengalami kenaikan 1,44%, ya, kenaikan di kisaran 819 miliar dolar untuk global market cap, ya. Kemudian yang lagi trending, ya, kita akan coba melihat yang lagi trending ada Solana, ya. Solana performanya saya melihat sangat baik, ya, di beberapa hari terakhir, ya. Dia kembali menyentuh di harga 13 dolaran, ya, kemarin di 11 dolaran, dan di beberapa hari yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, memang Solana performanya kembali turun di bawah 2 digit, yaitu di kisaran 9 dolaran lah, ya, bermain di situ. Tetapi saat ini performanya sangat baik. Ada beberapa alasan kenapa Solana mengalami kenaikan sangat signifikan. Kami sudah membuat video tersebut, video kami, ya, silahkan kalian cek di beberapa video kami yang sebelum video ini, teman-teman. Nah, di situ kami juga menyinggung beberapa alasan diantaranya, ya, penyebab kenaikan daripada si Solana ini. Kemudian yang kedua yang trending ada Bitcoin, kemudian ada Polygon Matic. Next, ya, kita lihat harga untuk koin teratas. Yang pertama Bitcoinnya. Bitcoinnya dalam 24 jam sedikit bullish 0,63%, ya, bisa dikatakan normal saja. Yang lumayan tinggi ada Ethereum, ya, 3% dan mengalami kenaikan di harga 1.252-an US per Ethereum. Kemudian menyusul ada BNB, ya, 4%. Wow. Kemudian XRP, ya, lumayan 1%-an. Kemudian Dogecoin, ya, 1,11%, menyusul Cardano 4,76%, Polygon Matic 2%-an, dan beberapa altcoin lain, ya. Di sini yang paling menonjol yaitu Solana, ya. Untuk Shiba Inu di sini Shiba Inu 1,14% mengalami kenaikan, ya. Solana kembali menyalip Shiba Inu, ya, karena di beberapa yang lalu Solana ini turun di bawah Shiba Inu. Saat ini sudah menyalip kembali karena naiknya volume transaksi daripada si Solananya. Nah, seperti inilah kondisi dari koin atau token teratas saat ini, teman-teman. Next, ya, berikutnya kita akan langsung memantau berita pertama, ya, datang dari Decrypt. Nah, ini menginformasikan bahwa di beberapa bulan lalu, ya, di tahun 2022, bahwa Gedung Putih, teman-teman semua, ya, pemerintahan dari Joe Biden sempat melakukan pertemuan dengan FTX, teman-teman, ya. Sempat melakukan pertemuan dengan manajemen FTX, ya. Kita akan lihat informasinya. Gedung Putih mengklaim pertemuan antara SBF dan pejabat senior Biden tentang pandemi. Jadi di antara pertemuan itu, jadi informasi yang saya dapatkan di tahun 2022 terdapat kurang lebih, ya, sesuai dengan informasi ini, terdapat 4 kali pertemuan. Terakhir itu terjadi di bulan September, teman-teman, ya, pertemuan antara pejabat senior Biden dengan si SBF atau manajemen dari FTX-nya. Next, sekretaris pers, ya, namanya adalah Karine Jean-Pierre, mengakui bahwa 4 pertemuan tersebut mungkin juga mencakup informasi umum tentang kripto. Jadi pertemuannya ada 4 kali. Nah, di antara pertemuan tersebut membahas tentang pandemi, membahas tentang membahas tentang kripto juga, teman-teman. Di antaranya sesuai dengan laporan dari sekretaris pers, yaitu Karine Jean-Pierre ini.
Nah, langsung saya akan kutip berita-berita pentingnya saja. Next, ketika ditekan pada subjek selama konferensi pers ya pada hari Selasa lalu, Sekretaris Pers Gedung Putih ya, Karine Jean-Pierre bersikeras bahwa semua pertemuan antara pejabat Gedung Putih dan manajemen kripto FTX ya yang jatuh, maksudnya seperti itu, berfokus terutama pada prakarsa kesiapsiagaan pandemi nirlaba Bankman-Fried. Ini di antara hasil pertemuan tersebut. Kemudian ya dia juga bagaimanapun menyatakan bahwa percakapan mungkin juga berkaitan dengan informasi umum mengenai industri cryptocurrency dan pertukaran kripto. Di antara pertemuan tersebut mereka juga membahas tentang industri kripto di Amerika Serikat. Next, kemudian Gedung Putih secara teratur terlibat dengan pejabat dari berbagai industri dan sektor termaksud para pemimpin dalam bisnis dan tenaga kerja dan nirlaba. Ini kata Jean-Pierre, teman-teman, menanggapi pertanyaan dari koresponden Gedung Putih. Nah, kurang lebih seperti itu di antara ya. Intinya pada berita kali ini ya beredar tentang pertemuan dari pemerintahan Joe Biden dengan SBF, manajemen FTX. Jadi pertemuannya itu 4 kali di tahun 2022, terakhir di bulan September, teman-teman. Di antara isinya adalah mereka juga membahas tentang cryptocurrency. Nah, next kemudian tidak lari ya, kita akan membahas lagi tentang SBF. Jadi di beberapa hari yang lalu, sempat juga saya membahas di video kami di beberapa hari yang lalu tentang beredarnya isu setelah dibebaskannya si Sam Bankman-Fried dengan jaminan $250 juta. Maka setelah itu timbullah ya, terdeteksi, banyak yang mendeteksi ya terjadinya transaksi, teman-teman, dari salah satu dompet Alameda Reserve ya, mereka telah mencarikan dana kurang lebih 1,5 jutaan ya ketika dikalkulasi keseluruhannya. Ini menurut analis mereka mengindikasi hal ini yang melakukan adalah Sam Bankman-Fried. Kenapa mereka mengindikasi demikian? Karena setelah keluarnya Sam Bankman-Fried dari tahanan dengan jaminan $250 juta, maka hal ini terjadi, teman-teman ya. Terdeteksi Alameda Reserve, salah satu dompet yang terkait dengan Alameda Reserve telah dicarikan. Tetapi ya, kalian harus catat, Sam Bankman-Fried membalas isu-isu ini di Twitternya. Saya juga membahas hal tersebut di beberapa video kami yang lalu. Dia mengatakan dia tidak bersangkut paut dalam hal tersebut. Dia tidak terlibat dalam hal tersebut, dalam pencairan dana tersebut. Nah, SBF langsung membalas tweetan kalau saya tidak salah dari postingan Cointelegraph, teman-teman ya. Dia membalas hal tersebut karena beredarnya informasi bahwa Sam Bankman-Fried yang melakukan pencairan tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk berita berikutnya, datang dari berita lokal di Indonesia ya, bahwa pemerintah Indonesia seperti apa yang Anda tonton di video awal tadi berencana meluncurkan pertukaran kripto nasionalnya, itu milik negara ya. Ini sesuai informasi yang kami dapat. Indonesia berencana untuk meluncurkan pertukaran kripto sendiri. Ini laporan dari Bloomberg sesuai apa yang mereka dapatkan ya. Ini sebenarnya pernyataan ini keluar dari salah satu pejabat dari Bapepti, teman-teman. Indonesia berencana untuk meluncurkan pertukaran kripto nasional di tahun mendatang. Pengawasan kripto akan dialihkan antara regulator keuangan dalam reformasi sektor keuangan negara. Dan ya, yang perlu Anda ketahui juga bahwa OJK saat ini, Otoritas Jasa Keuangan, mereka berhak mengatur, dan ini sudah diatur oleh undang-undang, teman-teman. Baru saja disahkan bahwa kripto bukan hanya Bapepti yang mengatur, tetapi OJK juga mengambil ahli tentang industri kripto, teman-teman ya, untuk keamanan daripada user, untuk keamanan masyarakat Indonesia tentunya ya, karena regulator tentunya mereka mengedepankan kepentingan masyarakat ya, seperti itu saya pikir. Next, Indonesia berencana untuk membangun pertukaran kripto nasional di tengah informasi sektor keuangan yang lebih luas. Aset kripto diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangkau Komoditi Indonesia atau biasa kita kenal dengan Bapepti. Selama 2 tahun, kemudian next ya, selama 2 tahun ke depan ya, Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil alih pengawasan kripto ya. Ini ungkapan dari Didit Nur Diatmoko, salah satu pejabat kepala Bapepti, mengatakan pada hari Rabu
Itu teman-teman. Nah, kemudian perlu Anda ketahui, saya kira ini mungkin sudah Anda tahu ya, cryptocurrency saat ini dilarang sebagai metode pembayaran di negara ini, maksudnya negara kita Indonesia ya. Memang Indonesia melarang Bitcoin, Ethereum dan altcoin lainnya sebagai alat transaksi di Indonesia, tetapi untuk sebagai investasi, aset ya, itu dilegalkan teman-teman sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita Indonesia ya. Kita tidak tahu kapan Indonesia akan menerima Bitcoin, Ethereum dan altcoin lain sebagai alat pembayaran transaksi yang sah seperti negara-negara lain, El Salvador, kemudian negara bagian Afrika sana ada juga sebagian yang menerima Bitcoin. Nah, seperti itu. Kemudian berita menarik lainnya, saya kira ini bagus di ruang cryptocurrency, datang dari Bitcoin Magazine. Dia menginformasikan kepada kita bahwa calon presiden Argentina terkemuka mengatakan Bitcoin mewakili pengembalian uang ke sektor swasta. Kita bisa menghilangkan bank sentral. Wow, saya kira ini sangat menarik ya. Jika calon presiden Argentina ini nanti terpilih ya, dan dia pro dengan kripto, menerima pembayaran kripto, wow, saya kira memang negara-negara jika negara-negara melegalkan Bitcoin, ini fundamental yang bagus untuk Bitcoin. Apalagi Argentina, kita mengetahui inflasinya di tahun 2022 mencapai 90% lebih, menyusul ada Turki, kemudian beberapa negara lainnya. Memang inflasi yang sangat tinggi. Negara kita Indonesia hanya kurang lebih 5% ke atas teman-teman inflasi yang terjadi tahun 2022 ya. Sangat mengherankan bagi kita karena Argentina inflasinya mencapai 90% lebih. Wow, sangat gila teman-teman inflasi yang terjadi di negara tersebut. Next, kemudian ya, sebelum saya akhiri video ini, bagi teman-teman mungkin yang ingin melakukan trading future, nah saya merekomendasikan yaitu Exchange Firedesk. Kalian bisa mengunduhnya di Play Store, di App Store. Nah, di handphone Anda atau Anda juga bisa menggunakan websitenya ya, jika ingin menggunakan website versi desktopnya. Nah, seperti teman-teman. Nah, jika Anda baru mendaftar di project ini, di Exchange ini ya, Anda daftar menggunakan link description video ini kami sertakan, dan nanti Anda akan mendapatkan namanya bonus daftar dan KYC ya. Jika Anda daftar dan verifikasi diri Anda, maka teman-teman akan mendapatkan $2 secara cuma-cuma dari Firedesk. Dan kemudian jika kalian melakukan deposito, maka bonus deposito maksimal sekitar berapa ya? Nah, di sini sekitar $600 maksimal ya, jumlah deposito. Ketika kalian deposito, Anda akan mendapatkan diskon teman-teman. Artinya jika kalian misalkan deposito $100, nah di sini ada 4% ya diskonnya, akan pengembalian yang Anda dapatkan. Misalkan deposito $100, Anda akan mendapatkan $4 ya. Ini 4%, berarti $4. $1.000 berarti $40 sampai $600. Nah, ini untuk pengguna pertama. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengikuti yang namanya copy trading ya. Ini copy trading jika Anda tidak ingin melakukan analisa teknikal. Nah, tinggal kalian mengikuti aja mereka ini ya. Jika kalian percaya kepada mereka, silakan kalian ikuti para copy trading ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur lainnya, tinggal kalian cek saja di websitenya atau di aplikasinya teman-teman ya. Jika kalian ingin daftar, silakan daftarnya menggunakan link kami di description video ini. Saya kira cukup ya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa pada video besar berikutnya. See you tomorrow my friend.